ini saya akan mempraktekkan, ya, ini adalah video tutorial tentang bagaimana submit artikel di jurnal. Ya, kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat akun, ya, sebagai author di sebuah jurnal di OJS 3. Nah, sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara submit artikel di jurnal yang menggunakan OJS 3. Seperti apa? Cek terus ya. Oke, baik. Cara yang pertama adalah kemarin sudah kita register ya. Nah, yang sekarang adalah caranya dengan cara login. Ya, kita login terlebih dahulu ke jurnal tersebut. Misalkan saya menggunakan jurnal Tawasud di IPN Tegal. Ya, tuliskan username di sini, kemudian masukkan password. Oke, kemudian tunggu sampai kita login. Oke, kalau sudah login seperti ini, kemudian caranya adalah dengan mengklik nih ya, new submission. Ya, kita mensubmit yang baru. Klik new submission. Oke, udah. Kalau sudah, kemudian kita pilih. Di sini akan muncul ada 4 langkah. Yang pertama start, kemudian upload submission, kemudian enter metadata, dan confirmation. Yang terakhir adalah next steps. Yang pertama, submission language, kita pilih bahasa. Boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Kemudian comment for editor, ini adalah di sini isinya adalah tentang kita pengen menyampaikan apa, kalimat apa kepada editornya. Misalkan Assalamualaikum, oke, YTH editor jurnal Tawasud. Assalamualaikum, ya. Berikut saya kirimkan artikel untuk dapat dipublikasikan di jurnal Tawasud. Semoga memenuhi kriteria. Nah, begitu saja ya. Nah, Anda juga bisa mencantumkan informasi lain, misalkan jurnal artikel ini, kelebihan artikel ini, ya bolehlah. Untuk jurnal yang levelnya sudah cukup bagus, nah ada baiknya di sini Anda mencantumkan apa kelebihan artikel Anda dibandingkan artikel yang lain, kemudian uniknya di mana, sehingga di sini adalah tempat di mana Anda merayu seorang penulis, merayu editornya untuk memastikan bahwa naskahnya ketika dipublikasikan di jurnal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap jurnal tersebut, ya. Semoga memenuhi kriteria dan mampu memperkaya, ya, wawasan dan kajian di jurnal Tawasud. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, sudah. Kali aja ya. Oke, kemudian jangan lupa klik ini ya, yes I agree to have my data collect and stored according to the privacy statement. Oke, kemudian save and continue. Oke, yang kedua adalah upload submission. Kita harus memastikan filenya sudah siap ya. Kemudian ini, oke, artikel teks. Oke, upload file. Ininya singkatnya diselesaikan. Oke, continue. Oke, nah, oke. Kita bisa menambahkan beberapa verse sekaligus ya. This is not revision. Oke. Ini jadi
Anda bisa menampilkan artikel, teksnya, kemudian research instrumennya, atau research materialnya, atau research resultnya, atau transkripnya, atau data analisisnya, dataset, atau teks sumbernya, atau yang lainnya. Nah, saya biasanya begini, ini sedikit tips ya untuk teman-teman yang baru pemula gitu ya. Penting untuk mensubmit apa? Ini hasil uji Turnitin kita, ya. Jadi kita perlu menambahkan hasil uji Turnitin kita untuk kita upload juga. Ini ya, di sini maksudnya di atar ya, uji Turnitin. Untuk apa toh? Tujuannya adalah untuk memastikan kita memberikan garansi kepada pengelola jurnal bahwa naskah yang kita kirimkan itu adalah naskah yang berkualitas, yang salah satu di antaranya ditandai dengan kecilnya angka similaritas di uji Turnitin. Nah, Anda bisa menggunakan Turnitin atau Identicat dan yang lain sebagainya. Ya berapa nominalnya beda-beda ya. Ada jurnal yang menyatakan maksimal 25, ada yang maksimal 20 gitu ya. Semakin sedikit angka di situ maka akan semakin baik. Ya kalau bisa ya maksimal 15 lah. Jadi Anda bisa memastikan itu akan bagus gitu ya. Oke. Oke. Possible duplication. Oke. Jadi tadi ya, terindikasi bahwa filenya tadi nama filenya sama ya. Oke. Jadi saran saya kita bisa dikasih keterangan di sini ya. Uji Turnitin atas naskah tersebut. Oke. Udah. Kasih keterangan. Komplit. Oke, ini yang pertama ya. Ini artikelnya, kemudian ini adalah uji Turnitinnya tadi ya. Baik, kalau sudah klik save and continue. Ini nggak harus sih sebetulnya, tapi kalau Anda punya ini lebih bagus uji Turnitinnya. Klik save and continue, kemudian enter metadata. Oke, metadata ini penting ya, jangan sampai kita salah menuliskannya. Ya, upayakan jangan sampai salah. Kenapa? Karena metadata ini yang akan muncul di sebagai identitas bagi naskah tersebut. Ya, judul jangan sampai salah ya. Kemudian karena nanti yang diindeks oleh mesin pengindex misalkan Google Scholar itu mereka mengindeks data dari metadata ini ya, bukan dari artikel PDF-nya itu bukan, file PDF-nya bukan, tapi dari sini. Maka tulis menggunakan yang tepat. Beberapa jurnal ada yang menggunakan dua bahasa seperti ini ya, English sama Indonesia. Nah, kalau menggunakan seperti ini maka kita harus mengisi dua-duanya, baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang atas ini bahasa Indonesia, yang bawah ini adalah bahasa Inggris. Tapi ada juga yang tidak menggunakan pola seperti ini, cuma satu bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris saja, ya ikuti aja aturannya seperti apa di situ. Oke, ini yang bahasa Indonesia ya. Oke, ini bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggrisnya sudah siapkan terjemahan bahasa Inggrisnya juga ya. Oke, kemudian subtitle ini bisa dikosongkan kalau memang itu tidak memiliki subtitle. Kemudian abstrak, jangan lupa abstraknya ada dua jenis ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tadi. Ini abstrak di copy di sini. Oke, ini abstrak bahasa Indonesia, kemudian abstrak dalam bahasa Inggris di copy di sini. Oke, kalau sudah kemudian additional, kayak tambahan ya, keywords atau kata kunci bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia arbitrase, kemudian oh iya kasih koma ya biar hilang, biar jadi satu kata kunci. Nah, jadi kata kunci kan. Kemudian sengketa perbankan, dua kata kunci. Nah, dalam bahasa Inggris pun juga demikian, arbitrase, arbitration, kemudian banking disputes. Oke, kasih koma. Oke, kalau sudah klik save and continue. Oke, ada yang sedikit terlewat ya. Kita kembali ke enter metadata tadi ya. Oke, di sini list of contributor ini adalah kontributor ya. Di sini penulisnya. Ya, ini tadi saya sebagai penulis pertama. Ya, kemudian saya menambahkan beberapa penulis.
kita bisa menambahkan beberapa penulis ya. Misalkan ini caranya dengan meng-add kontributor di sini. Ya. Kita copy dari sini tadi namanya Miftahul Karima. Nama Miftahul. Oke, Karima. Oke, dalam bahasa Inggris juga diisi ya. Miftahul. Kemudian Karima juga Karima. Oke, kemudian kontak Miftahul Karima @gmail.com. Oke, country Indonesia. Oke, sudah. Posisikan dia sebagai author. Nah, ini Anda bisa milih ya, apakah sebagai koresponden author ya. Koresponden author itu artinya kalau diklik ini maka nanti setiap komunikasi terhadap naskah tersebut ya, geser ke editor, kemudian ke reviewer, kembali lagi ke editor, ke layouter dan segala macamnya itu akan dikomunikasikan lewat email tersebut ya. Tapi kalau ini tidak ada centang, maka nama penulis yang Anda cantumkan di sini dia akan menjadi penulis yang kedua, bukan sebagai corresponding author ya. Corresponding authornya ya Anda tadi gitu ya. Oke. Tadi 2 penulis ya. Oke. Add kontributor, setelah kita 2-3 orang nama tadi ya. Oke. Oke. Nah, oke. Indonesia. Kontributor dia sebagai author. Oke. Dia bukan sebagai corresponding author. Klik save. Oke. Oke, sudah ya. Di sini ada tiga penulis ya, 3 author. Saya, kemudian ini ada 2 orang kolega saya, Miftahul Karima sama Bung Nanti Sofiana. Ini yang kedua. Oke. Kemudian kalau misalkan di sini ini kalau primary contact ini artinya dia sebagai corresponding author ya, seperti itu. Sudah, save and continue. Oke, file confirmation. Oke, sudah finish. Kalau sudah selesai dan Anda sudah yakin semua data yang dicantumkan tadi sudah benar, maka klik finish submission. Are you sure? Yes. Oke. Oke. Tadi ada sedikit trouble. Oke, kita cek ya apakah sudah terkirim atau belum. Oke, betul. Oke, sudah. Kita cek ya di submission. Oke, ya. Ini sudah masuk di sini ya. Oke, sudah masuk di sini. Muhammad Nasrin, Miftahul Karima, Bung Nanti Sofiana, of Settlement of Financial Institution, disputes for arbitration. Oke, kita cek. Oke, sudah cukup ya. Dengan demikian artikel ini sudah terkirim ke editor jurnalnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya maaf. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan bisa langsung di kolom komentar ya, kita diskusinya ya. Saya akhiri, kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.